Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melakukan interview di sebuah tempat yaitu bernama Satu Masa Coffee. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Mas siapa namanya kalau boleh tahu? Irwan. Siapa? Irwan. Irwan. Ya, oke. Saya akan melakukan interview ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama yaitu mengapa sih Anda memilih usaha kedai kopi ini? Ya. Ini gue pegang atau? Apa pegang aja? Pegang aja. Ya. Pertanyaannya kan kenapa memilih usaha ini ya? Iya. Sebenarnya kan ini gue bukan owner ya, cuma gue berusaha menyampaikan apa yang analisis dari owner ya. Iya. Jadi gini, kenapa memilih usaha kopi kan? Nah karena kita semua tahu kalau rakyat Indonesia semua suka kopi. Nah target kita ini sebenarnya ke kalangan muda. Kenapa kalangan muda? Karena kopi yang kita jual ini kopi susu. Nah ya kira-kira kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, berapa sih modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha seperti ini? Kira-kira aja. Kalau modal sih saya juga sebenarnya kurang tahu pasti modalnya berapa, cuma yang jelas sih peralatannya untuk buka apa semacam kayak apa sih namanya tuh press ya press Tutup ininya ya? ya tutup apa sih namanya Tempat kopinya. iya tempat kopi ya tempat kopi. Gue juga kagak begitu paham juga. Nah terus sama apa nih ngegiling kopi itu kan mesin buat ngegrind kopinya, sama box kayak gini ya kurang lebih habisnya sekitar 10 jutaan. Itu belum termasuk sewa ruko ya, cuma peralatan kopinya aja. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, berapa sih keuntungan yang bisa didapat dari sebuah usaha ini kira-kira dalam sebulan atau setahun lah gitu? Kalau kita bicara soal keuntungan ya sebenarnya agak susah ditebak. Nah, kenapa susah ditebak? Karena namanya orang usaha kan kadang ada pasang surutnya kan, Iya. naik turun. Cuma keuntungan lebih dari ngejual kopi ini yang pertama, ini kayak balik lagi ke pertanyaan pertama, kenapa? Karena kopi itu kita tahu ya nggak kayak makanan. Jadi kalau misalkan dijual juga besok udah nggak bisa dijual lagi kan kayak gitu. Iya. Kalau makanan kan, cuma kalau kopi itu nggak bisa dijual hari ini masih bisa dijual lagi besok. Terus nggak cepat basi lah ibarat kata kayak gitu. Itu keuntungan pertama. Nah cuma kalau apa namanya finansialnya gitu untuk pemasukan per bulan atau per tahun ya, kita keseringan itu dapat ya keuntungan 25% lah dari modal awal. Dari modal awal itu kita dapat 25% keuntungan setiap bulannya. Minimal itu ya, minimal ya. Nah oke, sekarang jadi pertanyaan keempat ini saya mau menanya, kopi apa aja sih yang sering dibeli atau difavoritkan, yang paling favorit di sini gitu? Ya. Jadi sebenarnya kita punya menu di kopi itu ada lumayan, ada 8. Cuma yang paling sering banget di request itu yang kopi susu. Nah kopi susu itu kita punya 2 menu, ada satu namanya menantu, ada satu namanya mertua. Nah bedanya menantu sama mertua, yang mertua itu sebenarnya basicnya sama-sama kopi susu, cuma bedanya kalau kopi mertua itu agak lebih strong rasa kopinya karena ditambah 1 shot espressonya. Nah kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya ke pertanyaan kelima. Nah pertanyaan kelima ini sederhana sih, sebenarnya kedai ini bukanya dari jam berapa dan sampai jam berapa gitu? Ya, kita biasa buka itu jam 10 pagi sampai jam 10 malam itu kalau di hari biasa. Nah cuma datangnya kita lebih awal, dari jam 9 itu kita udah datang karena kan harus prepare dulu kan. Nah jam 10-nya itu kita udah mulai start. Nah kalau di hari Sabtu mau menjelang malam minggu, karena kan setiap malam minggu itu kita ada live musiknya. Nah itu tutup lebih malam. Biasanya anak-anak muda juga lebih betah tuh nongkrong kalau ada musiknya atau ada hiburannya. Nah itu bisa tutup sampai jam 11 atau jam 12 malam. Nah kira-kira kayak gitu. Oke ya, oke sekarang saya terima kasih ya Pak atas interviewnya ya. Ya.
Ya udah, mungkin sampai sini dulu untuk interview hari ini ya. Oke. Bye bye.